Assalamualaikum, sehat. Alhamdulillah. Aku lu di chat kon gawe video dadak maning. Ya aku jawabnya siap lah. Padahal neng ati yo sambat. Hehehe. Iku mau opening talk lo, men ojo katon kaku. Sekarang saya akan mengganti bahasa saya ke bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mujahidin Faris. Di bawah saya Asdentiana, kemudian Mbak Winda Risnawati. Kita akan membahas tentang pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf tunai dan peran pemerintah dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf, khususnya di Indonesia. Nah, yang pertama, apa sih peran wakaf tunai? Yang pertama, di bidang kesehatan. Peran lembaga wakaf bagi layanan kesehatan tidak terbatas pada pendirian rumah sakit, tetapi juga pada penyediaan obat-obat melalui apotek-apotek yang dirintis dan didanai oleh lembaga wakaf. Sejarah Islam juga mencatat kontribusi lembaga wakaf dalam bidang sumber daya manusia yang menangani layanan kesehatan, tenaga dokter, tabib, ahli bedah, dan perawat. Juga ada buku-buku di bidang kesehatan, merupakan bagian yang tidak ditinggalkan oleh lembaga wakaf. Peran wakaf dalam layanan kesehatan tetap berjalan, meskipun perkembangan wakaf pada masa-masa sekarang ini tidak sepesat pada masa-masa sebelumnya. Nah, kalau itu dalam bidang kesehatan. Yang kedua, bidang pendidikan. Nah, dengan adanya zakat, infak, dan sedekah, sejatinya wakaf itu bisa menjadi solusi kebutuhan kehidupan umat Islam. Kita semua menyepakati bahwa pendidikan bukan sekedar sekolah. Pendidikan adalah kebutuhan dasar pada setiap muslim. Bahkan dalam paradigma Islam, kebutuhan akan pendidikan lebih mendasar daripada kebutuhan pangan. Berarti pendidikan itu lebih penting daripada makan. Selain itu, dalam konteks membangun peradaban dengan sumber daya manusia sebagai unsur terpentingnya, jika umat Islam tidak bisa mengakses atau melayani dengan pendidikan berkualitas, maka kualitas SDM akan tertinggal. Lanjut. Nah, yang ketiga adalah bidang UMKM. Pengembangan UMKM ke depan harus diarahkan untuk menjadikan sentral modal di kampung dan di tingkat kecamatan, karena UKM yang kuat, merata, dan mampu menyediakan kebutuhan pembiayaan usaha mikro, menengah, dan mikro kecil akan mampu menghadapi tantangan untuk melaksanakan otonomi daerah. Nah, itu sangat bagus. Nah, apa sih peran pemerintah dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf? Jadi, pemerintah itu berkewajiban menyiapkan berbagai peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur tata cara pengelolaan wakaf sebagai penjabaran dari ketentuan syariah maupun undang-undang. Kemudian, pemerintah juga sebagai motivator, yakni melaksanakan berbagai program sosialisasi dan orientasi yang baik secara langsung maupun melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Pemerintah juga sebagai fasilitator yang memberi sarana, kemudian sebagai koordinator, yakni mengkoordinasikan semua lembaga pengelola wakaf di semua tingkatan serta melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga tersebut. Oke teman-teman, sekian dari kelompok kami. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.